Sidang parlemen Malaysia yang biasanya berjalan dengan bahasa Melayu mendadak geger. Seorang menteri tiba-tiba berbicara dalam bahasa Jawa, mengundang decak kagum sekaligus tanda tanya besar. Kerajaan negeri telah dan akan terus secara konsisten membantu bangsa Johor tidak mengira bangsa, agama, darjat mahupun keturunan. We are truly a colourblind state when it comes to helping the people of bangsa Johor. Atau dalam bahasa lain, dengan izin Yang Berhormat Datuk Speaker, kita iki butuh warna. Kabeh podo wae. Kat Jawa ke tu Yang Berhormat? Saya cuba. Oh, okey. Kalau miskin harta boleh dicari. Tapi kalau miskin budaya, mana aku nak dapati? Curi lah, Apalagi climb lah. miskin jati diri. Nah, Betul sudah kali pasti abang ini. jadi sebuah bangsa sombong dan belagak. Betul. Aku nak tanya sekarang, sebenarnya Melayu kau ni suku daripada mana? Kau katakan kau Melayu. Melayu suku daripada mana? Apa nama suku Melayu kau ni? Adat budaya dan rumah istiadat engkau orang tu seperti apa? Itu aja yang kau harus jawab. Kalau engkau betul-betul kau nak bezakan Jawa dengan Melayu. Secara peribadilah, Ya. pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara mereka. Di Malaysia ni malang sekali lah. Di Malaysia ni malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Jadi ini sesuatu yang amat tidak kena. Apakah ini sekadar kebetulan atau ada pesan yang ingin disampaikan? Fenomena ini bukan sekadar intermezzo politik. Bahasa Jawa yang diucapkan oleh sang menteri secara tidak langsung membuktikan bahwa akar budaya Indonesia begitu kuat hingga meresap ke berbagai aspek kehidupan, bahkan di negara tetangga. Ini semakin mencerminkan bagaimana budaya Indonesia terus berkembang dan mendapatkan pengakuan dunia. Malaysia tampaknya mulai merasa tersaingi. Ketika UNESCO menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi dunia, posisi bahasa Melayu mulai dipertanyakan. Sementara bahasa Indonesia telah dipelajari di 52 negara, bahasa Melayu justru semakin tersisih di negeri sendiri. Generasi muda Malaysia lebih nyaman bercakap dengan bahasa Inggris atau mencampurnya dengan Melayu dalam percakapan sehari-hari. Kemurnian bahasa Melayu semakin terkikis, sementara bahasa Indonesia justru semakin mendunia. Fakta ini tentu saja memicu respons dari pemerintah Malaysia yang mulai menyadari adanya ketimpangan budaya. Apakah ini pertanda bahwa bahasa Indonesia kelak akan menggantikan dominasi bahasa Melayu di Asia Tenggara? Ataukah ini hanya fenomena sementara yang tidak perlu ditanggapi serius? Satu hal yang pasti, Indonesia terus melangkah maju, sementara Malaysia mulai menengok ke belakang dengan rasa iri. Dari masa ke masa, hubungan budaya Indonesia dan Malaysia selalu menarik untuk disorot. Tidak dapat disangkal, kedua negara memiliki akar yang sama, sejarah panjang Nusantara yang melahirkan bahasa, tradisi, dan adat istiadat yang saling berkaitan. Namun kini, arah perkembangan dua negara ini terlihat begitu kontras. Indonesia melesat dengan kekuatan budaya lokalnya, sementara Malaysia tampak tertinggal, berusaha mempertahankan identitas yang mulai terkikis.
Apakah ini pertanda bahwa Indonesia semakin unggul dalam membangun warisan budayanya? Sementara bahasa Indonesia telah menjadi pusat perhatian dunia, masuk dalam jajaran bahasa resmi UNESCO, Malaysia justru menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan penggunaan bahasa Melayu. Generasi muda Malaysia lebih memilih bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi utama, bahkan mencampur adukan bahasa Melayu dengan berbagai istilah asing yang semakin menggerogoti kemurniannya. Fenomena ini bukan sekadar tentang bahasa, tetapi juga tentang pengaruh dan pengakuan global. Ketika bahasa Indonesia semakin kuat, Indonesia pun mulai diakui sebagai pusat budaya yang berpengaruh di dunia. Apakah Malaysia harus mulai khawatir? Dalam perjalanannya, Indonesia tidak hanya sukses memperkenalkan bahasanya ke dunia, tetapi juga seni, kuliner, dan gaya hidup yang semakin populer secara internasional. Dari batik hingga rendang, dari gamelan hingga angklung, Indonesia telah menjadi pemain utama dalam diplomasi budaya. Sementara itu, Malaysia tampaknya masih berjuang mencari strategi yang tepat untuk menyaingi perkembangan ini. Dengan perkembangan ini, ada pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah suatu saat bahasa Indonesia akan lebih populer daripada bahasa Melayu di Malaysia sendiri? Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin hal itu terjadi dalam beberapa dekade ke depan. Saat Menteri Malaysia berbicara dalam bahasa Jawa di parlemen, mungkin ia tidak menyadari bahwa satu kalimatnya telah membuka mata banyak orang. Ini bukan sekadar kesalahan bahasa atau kejutan budaya, melainkan simbol nyata bahwa pengaruh Indonesia semakin tak terbendung. Di balik fenomena ini ada satu pertanyaan besar yang menggema. Apakah Malaysia siap menghadapi kenyataan bahwa bahasa Melayu semakin tersisih, sementara bahasa Indonesia justru kian berjaya? Pemerintah Malaysia tentu tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan eksistensi bahasa Melayu, mulai dari kampanye nasional hingga kebijakan dalam dunia pendidikan. Namun, di era digital yang semakin global, anak muda Malaysia tampaknya lebih memilih menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Melayu yang sudah bercampur istilah asing. Bandingkan dengan Indonesia, di mana bahasa daerah tetap berkembang dan bahasa Indonesia semakin kokoh sebagai identitas nasional yang bahkan merambah dunia internasional. Apakah ini sekadar tren atau justru menjadi indikator nyata bahwa Indonesia lebih unggul dalam menjaga warisan budayanya? Tentu ada yang berpendapat bahwa Indonesia hanya beruntung karena memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga otomatis lebih banyak pengguna bahasa Indonesia. Namun, jika itu alasan utama, mengapa Malaysia yang juga memiliki populasi besar tidak mengalami perkembangan serupa? Ini bukan soal angka, melainkan strategi budaya dan cara suatu bangsa mempertahankan identitasnya di kancah dunia. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin di masa depan, bahasa Indonesia akan lebih sering terdengar di Kuala Lumpur dibandingkan bahasa Melayu sendiri. Ironis, bukan? Mungkin ini saatnya pemerintah Malaysia melihat Indonesia sebagai contoh dalam membangun dan mempertahankan bahasa nasional. Tidak hanya sekadar mempertahankan bahasa Melayu dalam dokumen resmi atau pendidikan, tetapi juga memastikan bahasa tersebut tetap relevan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua lapisan masyarakat. Bagaimana nasib bahasa Melayu di 20 atau 30 tahun ke depan? Akankah ia tetap eksis atau perlahan terkikis oleh dominasi bahasa asing? Ini bukan sekadar isu linguistik, tetapi juga cerminan bagaimana suatu bangsa mempertahankan jati dirinya. Dunia berubah, bahasa berevolusi, dan pengaruh budaya tak dapat dibendung. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, bahasa dapat menjadi alat diplomasi yang kuat. Sementara Malaysia masih mencari jalannya, Indonesia sudah melesat jauh. Dalam permainan ini, siapa yang akan tertinggal?